Hai sahabat Dongkelor. Kak Isti punya cerita. Cerita ini ditulis oleh Jin. Ilustrasi oleh Jungkook, Bangtan Sonyeondan. Judul asli cerita ini adalah Hangadak atau yang berarti sehelai rambut. Yuk simak sama-sama. Dahulu kala, hiduplah seorang anak laki-laki dengan sehelai rambut. Anak ini kemudian bercermin dan bertanya, "Mengapa aku tidak memiliki bulu seperti yang lain?" Ia kemudian bersedih. Untuk menemukan bulu yang paling cocok untuknya, maka ia melakukan perjalanan. Tuk, 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 tuk. Di perjalanan, ia bertemu dengan seekor serigala. Anak itu kemudian bertanya kepada serigala, "Serigala, bolehkah aku meminjam bulumu?" "Ho, tentu saja anak muda," kata serigala itu. Anak ini kemudian memasang bulu yang diberikan oleh serigala di atas kepalanya. Tapi bulu ini terlalu keras, tidak cocok untuk anak itu. Ia kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Tuk, 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 tuk. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor angsa. "Angsa, bolehkah aku meminjam bulumu?" "Ho, tentu saja kamu boleh meminjam buluku." Anak itu kemudian mengambil bulu angsa dan meletakkan di atas kepalanya. Tapi bulu angsa terlalu berkeringat, tidak cocok untuknya. Ia pun menjadi sedih. "Aku menyerah saja. Tak ada bulu yang cocok untukku." Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Tapi ternyata di sana ada sebatang pohon pinus. Ada pohon pinus. Anak ini kemudian mengambil daun pinus itu dan meletakkan di atas kepalanya. Tapi fotosintesis tidak terjadi. Daun itu menjadi layu. Kesedihannya semakin bertambah karena ia tidak menemukan bulu yang cocok untuknya. Ia pun kembali ke rumah dengan langkah yang berat. Sesampainya di rumah, ia kembali bercermin. Tidak seperti bulu yang lain, ternyata ada satu rambut yang sangat cocok untuknya. Ia jadi percaya diri. Ia memutuskan untuk menyukai rambut itu. Dan sejak saat itu, anak ini menjadi sangat bahagia dengan sehelai rambutnya. Hei, ada satu rambut di kepalaku, bentuknya sangat lucu. Mungkin lebih bagus jika lebih banyak. Katanya serigala, "Pinjam bulunya dong." "Nyatanya sangat keras," kutanya pada angsa. "Berkeringat." Ku ambil daun pinus,
ternyata daunnya layu. Akhirnya kuputuskan pulang ke rumah saja. Hei hei hei, ada satu rambut di kepalaku, bentuknya sangat lucu, sangat cocok untukku. Nah sahabat dongkelor, kamu bisa membaca buku tentang bulu, tentang rambut, tentang serigala, tentang angsa, tentang pohon pinus, dan juga buku-buku seru lainnya di Perpustakaan Kota Makassar. Atau kamu juga bisa mendownload aplikasi iPustaka Kota Makassar. Itu bisa kamu akses kapanpun dan juga dimanapun. Sampai jumpa! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini dongkel, di sana dongkel, di mana-mana ada dongkel. Ayo teman-teman, sahabat dongkelor, mari kita dengarkan ceritanya. Ceritanya menarik, kisahnya sangat seru. Ayo teman-teman duduk yang rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat dongkelor. Perkenalkan, saya Kak Kustia akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Kelinci Si Penakut. Buku ini editor Iin Indarti, desain sampul Danila Rito, diterbitkan oleh Dava Media Jakarta. Kelinci memang dari dulu terkenal sebagai hewan yang bernyali kecil, sering ketakutan tanpa alasan yang jelas. Sesegera mungkin menyingkir bila dia merasa terganggu keamanannya. Suatu hari, terlihat sekelompok kelinci sedang berkumpul di tepi sebuah sungai. Mereka sibuk berkeluh kesah, meratapi nyalinya yang kecil. Mengeluh kehidupan mereka yang senantiasa dibayangi dengan marah bahaya. Semakin mereka ngobrol, semakin sedih dan ketakutan memikirkan nasib mereka. Teman-teman, mereka saling ngobrol ya, saling bercerita tuh. Katanya, nasib kita gimana ya? Mau lebih kuat, tidak punya tenaga. Ingin terbang ke langit, tidak punya sayap. Setiap hari ketakutan melulu. Wah, kelinci ini setiap hari ketakutan teman-teman. Setiap hari dia pun memikirkan nasibnya. Ternyata dia ingin terbang ke langit, nggak punya sayap. Ingin lebih kuat, tetapi tidak punya tenaga. Wah, lihat teman-teman, berkeluh kesahkan di antara mereka. Mau tidur nyenyak, sulit. Karena terganggu oleh telinga yang panjang. Sehingga matanya yang berwarna merah pun semakin lama semakin merah saja. Mereka merasa hidup ini tidak ada artinya. Selalu dibayangi rasa takut yang berlebihan. Wow, ternyata kelinci ini dibayangi dengan rasa takut yang berlebihan teman-teman. Selanjutnya, setiap bepergian mereka selalu beramai-ramai. Khawatir ada yang mengganggu mereka. Wah, mereka selalu ramai-ramai ya teman. Ada kelinci 1, 2, dan 3. Mereka selalu berjalan beramai-ramai karena mereka khawatir itu akan ada yang mengganggu. Makanya mereka beramai-ramai ya teman-teman. Selanjutnya, saat mereka melewati pinggir sungai, ada seekor katak yang terkejut melihat kedatangan kelinci yang berjumlah banyak. Wah, ada katak teman-teman. Dia takut melihat kelinci yang jumlahnya banyak loh. Apa ya yang terjadi ya?
Tiba-tiba si katak ini tergesa-gesa ketakutan dan segera meloncat melarikan diri. Wah, kataknya takut teman-teman. Tiba-tiba dia segera meloncat melarikan diri, takut melihat tadi si kelinci yang beramai-ramai itu. Dan walaupun si kelinci sering menjumpai katak yang melompat ketakutan saat melihat kelinci melintas, tetapi sebelum ini mereka tidak peduli. Wow, ternyata begitu ya ceritanya ya. Ternyata kelinci ini tidak peduli bahwa ternyata si katak itu sering berjumpa dengannya. Berbeda untuk kali ini. Tiba-tiba ada seekor kelinci yang tersadar dari kesedihannya dan langsung berteriak, "Hei, berhenti, kita tidak usah ketakutan sampai harus bersedih seperti ini. Karena lihatlah, ternyata ada hewan lain yang lebih tidak bernyali dibandingkan kita, yakni si katak yang terbirit-birit saat melihat kita." Wow, ternyata ada teman sekelinci ya yang baru sadar bahwa ternyata ada hewan lain loh yang lebih takut dengan mereka, yaitu si katak. Terus ceritanya lagi, mendengar kata-kata itu, kelinci yang lain tiba-tiba berpikir dan hatinya terbuka. Seolah-olah tumbuh tunas keberanian di hati mereka. Maka dengan riang gembira, mereka mulai saling membesarkan diri masing-masing. Ya, kita tidak perlu ketakutan. Wow, tiba-tiba si kelinci ini punya rasa keberaniannya teman-teman. Tuh kan, ada makhluk lain yang lebih penakut dari kita. Iya, kita harus semakin berani. Wow, dari kejadian tadi, tiba-tiba kelinci ini tiba-tiba muncul dalam hatinya bahwa kita itu harus mempunyai jiwa pemberani. Perlahan-lahan mereka berbalik arah kembali ke arah pulang dengan riang gembira dan melupakan rasa takutnya. Ayo, bagaimana ceritanya? Seru kan? Teman-teman, sahabat Dongkelor, jangan lupa ya berkunjung di Perpustakaan Kota Makassar untuk mendapatkan buku-buku yang lebih menarik dari cerita ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, what's up yo? Selamat pagi semuanya sahabat Dongkelor ya. Di sini Mangga akan mendemonstrasikan buat kamu-kamu yang sedang gabut-gabutnya, gabut-gabut, tentang sebuah aplikasi yang bikin kamu nggak mati gaya nih di tengah pandemi sekarang, lagi nggak ada kerjaan di rumah. Kamu boleh baca buku yang banyak dan berkualitas ya. Caranya kamu tinggal install aplikasi e-Pustaka Kota Makassar di Google Play, di Play Store ya, di Play Store kamu. Nanti setelah kamu install, kamu boleh langsung buka ya aplikasinya. Silahkan melakukan pendaftaran. Setelah berhasil melakukan pendaftaran, kamu bebas mengakses ribuan buku nih guys. Luar biasa banget. Ini online, kamu bisa baca apapun yang engkau mau. Buat adik-adik yang ingin baca buku cerita, banyak nih buku cerita nih. Misalnya nih Petualangan Peri Zaira. Wah, bukunya masih available nih. Kita bisa pinjam, tapi ini lagi loading ya guys. Wait. Nah, ini dia nih. Ada keterangannya. Kita tinggal baca gini. Ditunggu ya. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke perpustakaan ya. Perpustakaan kan rata-rata lagi tutup tuh. Nah, ini bukunya nih. Kita bisa baca bukunya. Wah, ini gratis. Tis ya. Hanya ada di aplikasi e-Pustaka Kota Makassar ya.
Kalau mau kembalikan buku tinggal oke aja, beri rating, jangan lupa karena kamu pasti akan senang banget membaca banyak buku di sini. Mulai dari bahan buku anak-anak sampai buku-buku pelajaran, buku-buku yang digunakan para profesor-profesor untuk referensi-referensi ilmiah. Di sini ada semua ya, kuliner-kuliner juga ada. Oke guys, mungkin itu aja nih buat kalian dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kau ingin tahu arti pertemanan, maka dengarkan kata-kataku. Bila kau ingin selalu dicintai kawan, maka turuti